Ini karena tadi aku tambahin bawang merah, aku tambahin cabai rawit, jadinya tuh pedesnya dapet, gurihnya tuh dapet banget. Dan jadinya wangi karena ada bawangnya. Dan ternyata ini tuh bisa selembut ini karena dia itu di presto dulu. Dan di prestonya selama 1 jam baru dibakar. Makanya lembut banget ini, bener-bener aku ngegigitnya aja nih. Nih ya, coba lihat deh. Ini pas aku kupas tuh, nggak pakai tenaga. Gampang banget ini dimakan. Buat para pecinta makanan khas Makassar, cus merapat. Di kota wisata Cibubur ada nih warung makan yang jual iga konro bakar yang di atasnya tuh ada irisan cabe, bawang, dan tomat. Ditambah manisnya dari dessert es palu butung. Konro, nih, lihat deh, menggiurkan banget ya. Kayak dari segi perpaduan warnanya aja tuh udah kayak pengen dimakan gitu ya. Ada merah, hijau, warna-warni, meriah pokoknya ini. Nah sekarang aku lagi ada di El Konro yang terletak di Cibubur. Aduh aku udah gak sabar mau cobain, langsung aja kita coba. Kalau biasanya makan iga konro bakar tuh cuma pakai bumbu kacangnya, di sini tuh beda nih. Kira-kira rasanya bakal kayak gimana ya? Iga konro bakar dipakein potongan cabe, bawang, dan tomat. Langsung aja deh. Aduh ini dagingnya gampang banget lepas dari tulang tanpa effort. Aku tinggal begini doang tuh udah langsung kelepas dari tulangnya. Langsung aja kita makan. Ternyata konro tuh kayak gini ya, jadi dia tuh dikasih bumbu kacang sobat makan. Lihat deh, ini tuh bumbu kacangnya bener-bener nyelimutin setiap sisi, bahkan sampai ke dalam-dalamnya itu bener-bener diselimutin dengan sempurna. Dan yang aku notice ya, bumbu kacangnya itu kental. Kenapa? Karena dia itu disangrainya 2 kali. Tadi aku bilang pertama tuh ngacang. Ini karena tadi aku tambahin bawang merah, aku tambahin cabai rawit, jadinya tuh pedesnya dapet, gurihnya tuh dapet banget. Dan jadinya wangi karena ada bawangnya. Dan ternyata ini tuh bisa selembut ini karena dia itu di presto dulu. Dan di prestonya selama 1 jam baru dibakar. Makanya lembut banget ini, bener-bener aku ngegigitnya aja nih. Nih ya, coba lihat deh. Ini pas aku kupas tuh, nggak pakai tenaga. Gampang banget ini dimakan. Jodohnya iga konro bakar, iya pasti buras dan juga kuah sup konronya dong. Gurih dari kuah supnya ditambah padatnya buras, bikin rasanya meledak sih di mulut. Nah, abis ini Caca mau makan iga konronya dengan cara ditumpuk kayak gini nih. Langsung aja kita makan big bite. Suka banget sih pas udah dicampur semua, karena rasanya itu kan kalau dilihat tuh mungkin kompleks banget ya. Ada bumbu kacang, terus ada kuah si rempah-rempahnya, belum lagi sambal tauco. Tapi pas masuk mulut itu menjadi harmoni yang nyambung banget, justru saling melengkapi banget. Sekarang aku mau makan iganya aja. Eits, kalau udah makan iga konro bakar, jangan lupa pesan es krim palu butungnya ya sobat makan. Es krim palu butung ini tuh punya rasa yang mirip kayak es pisang hijau. Hanya saja pisang yang digunakan tuh nggak menggunakan kulit hijau sebagai lapisan luarnya. Rasa kuahnya kira-kira kayak gimana ya, Cak? Pertama aku mau cobain es krimnya dulu ya. Yang aku suka ini tuh nggak gitu manis. Biasa kalau misalkan makan es kayak gini ya yang ada sirupnya gini, kadang tuh manisnya suka nempel di langit-langit mulut gitu. Nah yang ini tuh enggak. Dan yang aku rasa-rasa juga ini kayak ada hint
kelapanya. Caca nggak salah kok, emang ada rasa kelapa di dalamnya. Nah, for your information aja nih sobat makan. Sirup di sini menggunakan sirup khas yang didatangkan langsung dari Makassar loh. Nah, sekarang kita cobain pisangnya ya. Nih pisangnya. Ini pasti pakai pisang raja nih. Soalnya pas aku makan itu ada teksturnya. Jenis pisang yang digunakan tuh adalah pisang raja yang udah dikukus karena jenis pisang ini akan lebih berserat. Jadi langsung aja deh makan pakai es krim dan juga kuahnya ya sobat makan. Ini enak banget sih, bener-bener perpaduan yang sempurna. Sekarang aku mau campur semuanya ya. Nggak salah deh, Caca pilih tempat ini untuk dicoba. Semua rasa tuh menyatu. Kira-kira apa ya penilaian dari Caca? Jadi menurut aku, El Conro di Cibubur rasanya rating 5. Nah sobat makan, kali ini Audi mau ngajak ngemil dessert yang seger-seger nih. Pas banget lah ya, panas-panas gini. Lokasinya terbilang hidden gem dan masih deket sama area Pasar Lama Tangerang. Namanya Es Buntin. Warung ini udah lumayan legend loh sejak tahun 1980-an. Langsung aja deh yuk kita icipin. Seru banget sekarang aku udah ada di Pasar Lama Tangerang ya. Dan ini kan cuaca lagi panas banget kan. Lagi hot-hotnya. Nah di depan aku ini udah ada 2 es. Nih ada yang warna putih dan ada yang warna hitam. Ini menggambarkan seperti yin and yang ya. Nah kalau yang ini namanya es futsal. Ini tuh serba putih. Ini ada es sarang burung, leci, jelly dan juga kelapa jelly, melon, dan ada ini daging kelapa. Tuh. Nah, sementara kalau yang ini nih, yang hitam ini ya, ini namanya es bumi hangus. Aduh, jangan dong, jangan hangus dong bumi. Kan kita di bumi ya. Nah, ini ada cincau, ya. Terus juga ada jelly, ada buah naga, dan ini nih, lucu deh. Ini ada kurma, juga ada biskuit coklat. Aku sih penasarannya sama yang putih dulu ya. Aku ini menggambarkan seperti seorang angel, all white. Es futsal merupakan singkatan dari es putri salju. Isiannya tuh didominasi dengan yang berwarna putih nih sobat makan. Rasanya itu manis, tapi nggak yang terlalu sweet banget, nggak terlalu yang manis banget. Aku mau coba sekalian sama lecinya. Masih manis banget, masih fresh. Jelly kelapa sama jelly putihnya. Kita cobain ya. Di sini jelly-nya tuh aku rasa hanya berperan sebagai tekstur yang bikin kenyal-kenyalnya. Nah, ini nih yang bikin aku penasaran nih. Sarang burungnya. Ekspresi mah nggak bisa bohong ya. Potongan buahnya tuh masih seger-seger banget loh sobat makan. Sama nih kayak jelly sarang burung satu ini. Overall aku suka banget sama es futsalnya ini. Ada satu menu yang punya nama nggak kalah unik nih sobat makan. Namanya es bumi hangus. Dari tampilannya tuh emang dominan warna gelap ya. Kebayang gak sih rasanya bakal seheboh apa di mulut? Yang ini nih namanya es bumi hangus. Ini yang bikin penasaran nih, aku cobain kuahnya dulu ya. Kokoa banget, coklat. Karena mungkin ini dikasih susu kental manis rasa coklat ya. Dan ada mesesnya juga, ada selasihnya juga nih, biji selasih. Dijamin mulut gak bakal mingkem deh kalau udah kena dessert manis begini. Aku baru pertama kali di hidup aku ngeliat
es campur, ada kurmanya. Cuma aku nggak expect kalau kurma ini ditaruh di sebuah es campur gitu. Kita cobain ya. Kurmanya manis, teksturnya itu agak sedikit lebih keras dan lebih firm. Apa rasanya anggur dicampur sama biskuit coklat? Mari kita landingkan di dalam mulut. Ini ternyata rasanya jadi unik, rasa manis sama ada rasa asam-asam sedikit dari anggurnya. Karena ini anggurnya nggak yang terlalu manis banget. Dibikin plong deh tenggorokan karena udah cobain menu es buntin yang terkenal dengan bentuknya yang lancip begini. Seporsi cuma 15.000 aja. Sobat makan udah bisa nih dapatin kondimen yang anti mainstream. Kira-kira dapat penilaian apa ya dari Audi? Jadi kalau menurut aku, es buntin di Tangerang enaknya wow, real. Ya Allah sobat makan, ini baru yang namanya makan tuh. Ada nasi, ayam, sama sambal tarasi. Wow. Wah, sobat makan, rasanya bener-bener kayak menggelegar gitu loh, kayak boom. Gak kaleng-kaleng nih rasanya. Sambelnya pedes dar-der-dor di mulut. Ditambah nasi tutupnya yang gurih. Wow,